Salam jumpa Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya coba buatkan tutorial untuk pengisian apa ini, manajemen karir ya. Sebelumnya memastikan untuk Bapak Ibu dosen agar data sinkron terlebih dahulu itu masuk ke sini, data SDM kemdikbud.go.id sini. Kemudian nanti akan ada halaman login. Kalau Bapak Ibu lupa passwordnya, karena ini NIP Bapak Ibu ya, kalau misalnya kelupaan ya cari NIP-nya, passwordnya. Kalau lupa bisa klik reset yang di bawah ini. Kalau tidak ya, atau sudah tersimpan seperti punya saya di sini, tinggal pilih aja, terus kemudian masukkan captcha-nya, baiknya remember me aja. Nah, sudah masuk di sini, kita masuk ke data pribadi. Kemudian kita akan mensinkronkan dua hal, yaitu yang pertama adalah pendidikan dan pelatihan. Di sini ada tombol sinkron PKN, diklik aja untuk sinkronkan, terus kemudian sinkronkan ya, oke. Terus kemudian yang berikutnya ada ini pendidikan formal, kemudian ada pelatihan struktural. Kalau ada disinkronkan, kalau saya nggak ada. Pelatihan fungsional ini nggak perlu kalau nggak ada. Pelatihan teknis juga kalau nggak ada nggak usah. Pelatihan CASN kalau nggak ada ya nggak usah. Tapi yang paling utama adalah tadi pendidikan formalnya ya, pelatihan dan pelatihan struktural. Saya nggak ada nih. Nyari nggak nemu, nyari nggak nemu. Oh, data tidak ada. Oke. Terus kemudian berikutnya yang kedua adalah riwayat. Riwayat langsung aja di sini masuk ke kepangkatan kan, langsung sinkronkan ya. Ini tergantung servernya, kalau lagi lambat ya. Oke, selesai, dapat, sinkronkan, yakin ya, sama. Terus kemudian jabatan sama, saya sudah ya. Pekerjaan mungkin tidak, gaji tidak. Nah, itu selesai, di sini sudah selesai. Yang lain-lainnya lupakan dulu untuk khusus untuk apa namanya kegiatan ini ya. Bapak Ibu bisa ganti data pribadi, keluarga dan sebagainya. Profilnya udah selesai, kita sudah sinkronkan. Terus kemudian kita masuk ke manajemen karir. Ini ada karier kemdikbud.go.id HCDP ya. Nah, seperti tadi Bapak Ibu bisa login. Kalau lupa password ya klik lupa password, tapi kalau sudah pernah masukkan sini, nanti dia otomatis login ya. Saya sudah tersimpan datanya. Oke. Nah, rencana pembelajaran individu ya, jadi wajib membuat dari 2025 sampai 2029, jadi paling tidak ada 5 kali gitu ya. Nah, caranya langsung klik pengembangan kompetensi gitu ya. Nah, dari pengembangan kompetensi ini Bapak Ibu bisa menambah, misalnya ini tahun 2025 saya masukkan ini, terus kemudian tambah lagi misalnya untuk tahun 2026 misalnya, terus kemudian klasifikasinya mau pelatihan atau pendidikan. Kalau mau sekolah rencana S3 ya pendidikan gitu ya. Jadi, karena saya sedang sekolah ya saya ambilnya pelatihan. Terus kemudian kategorinya bisa klasikal, ini yang bisa offline, non klasikal ini yang online gitu ya. Misalnya saya pilih yang online. Untuk jalur jenjangnya di sini saya bisa milih beberapa ya. Katakanlah kalau tadi pelatihan, ini saya ke bawahkan, saya pilih pelatihan jarak jauh misalnya, atau mungkin ada e-learning, saya pilih yang e-learning aja. Terus kemudian ruang rumpun atau jurusan ini kalau untuk Bapak Ibu dosen ya, itu mestinya adalah cari aja rekomendasi untuk para pengajar gitu ya. Jadi saya klik pengajar gitu, nanti ada rekomendasi untuk para pengajar.
Kemudian cari nama pelatihannya, disesuaikan aja. Misalnya saya pengen yang berkaitan dengan, kalau mau di browse sampai ke bawah juga bisa gitu ya, bisa dipilih gitu ya. Misalnya tadi saya udah innovation and teaching in learning, kemudian misalnya ingin belajar tentang atau menambah kemampuan tentang nih strategi sukses di aplikasi jurnal Scopus. Ini kode pelatihan yang akan kita ikuti. Saya JP estimasinya adalah 35 estimasi ya, kita bisa masukkan estimasi berdasarkan estimasi tersebut atau mau diperkecil juga boleh. Jadi per tahun itu 20 jam pelajaran cukup, jam pelatihan cukup ya, sehingga sebenarnya nggak masalah. Kemudian untuk anggarannya biasanya tersedia ya, ya kita masukkan aja misalnya anggarannya sampai 2,5 juta kalau tidak salah kalau yang pelatihan kayak gini e-learning. Nah, misalnya kita masukkan 3, terus kemudian prioritasnya sedang, simpan. Range anggaran tidak boleh lebih dari 2,5 juta berarti maksimalnya. Karena nasional gitu ya, 2.500.000. Nah, oke. Simpan, tersimpan. Nah, Bapak Ibu, di ini yang tadi ya, di sini ya, rencana pengembangan periodik ini saya ada 2. Nah, 2025 2026 nanti Bapak Ibu buat 2025 26 27 28 29, jadi 5 tahun ke depan. Kalau sudah, ya sudah, Bapak Ibu bisa kontak ke ketua TNA gitu ya, untuk meminta mereka verifikasi ya. Kalau sudah diverifikasi, nanti kemudian bisa melakukan pencetakan seperti ini. Nah, setelah pencetakan ini kebetulan ketua TNA-nya saya, Richard Datu, si Riri, nanti setelah di generate gitu ya, terus kemudian nanti ada dokumen PDF itu bisa di WA ke ketua TNA-nya untuk dimintakan tanda tangan gitu ya. Nah, kalau sudah dimintakan tanda tangan, nanti Bapak Ibu bisa lanjut ke upload hasil TNA ini tadi yang apa, dokumennya yang sudah ditandatangan diupload di sini ya, pilih file, unggah. Nah, begitu, silakan hubungi TNA-nya masing-masing ya untuk verifikasi dan minta tanda tangan setelah diverifikasi. Ingat ya, ini harus diverifikasi terlebih dahulu. Saya cek, saya pakai kosong ya, sudah saya verifikasi semua yang sudah masuk. Nanti silakan diverifikasi terlebih dahulu. Setelah permintaan diverifikasi baru nanti cetak perencanaan Pangkom. Setelah itu hasil cetakannya dalam bentuk PDF kirimkan ke ketua TNA-nya. Jadi saya tadi Riri, terus kemudian nanti minta ditandatangani secara digital aja hasilnya nanti, terus kemudian PDF-nya diunggahkan lewat menu upload hasil TNA. Demikian, semoga cukup jelas. Selamat mengisi borang Pangkom dan interaksi dengan ketua TNA masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.